Pernah gak sih cemburu tapi gak bisa ngomong ya, disimpan, dipendem, akhirnya tuh juga ada yang berhasil, ada pula yang gak tahan, terus habis gitu bilang juga gitu bahwa aku cemburu ya. Ya seperti itu, dan gak apa-apa juga kali teman-teman ya. Nah gak apa-apa ya, baik-baik aja, fine ya. Di readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan baca siapa sih sebenarnya sosok yang bisa banget ya cemburu sama kamu ya. Cemburunya karena apa? Nah kita coba lihat ya, bukan tentang melulu cinta-cintaan ya teman-teman ya, seperti itu. Nah ayo kita baca ya, di timeless reading, general reading yang anytime kalian mau dengerin juga boleh ya, kalian mau ajakin siapa aja juga silahkan dengan senang hati, dan umum ya buat siapa aja boleh, yang penting mau ngedengerin dari awal sampai akhir supaya nggak sepenggal ya teman-teman, dan dapat pemahaman baiknya ya. Oke, selalu lihat dari sisi positifnya. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Cara remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Dan buat teman-teman Gemini ya, kita bakalan baca seperti biasa, kita bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Dan kalian gak perlu yang namanya pick a card, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata yang cemburu sama kamu ternyata 3 cerita ini, right? Oke, Gemini ya, buat kamu siapa sih yang cemburu sama kamu, atau kamu cemburu sama dia nggak? Oke, di cerita yang pertama kita lihat cemburunya tentang apa. Waduh ya, ini cemburu tentang pembuktian diri ya, tentang mau membuktikan bahwa aku yang terbaik, bahwa aku lebih baik ya dari kamu dan sebagainya ya. Cemburunya tentang ini sih, merasa bahwa saingan lah ya, saingan bisa jadi seperti itu, hanya untuk ego, pembuktian ya, seperti itu. Tapi enggak masalah cinta sih ini teman-teman ya, lebih ke kayak pembuktian diri ya, ego bahwa aku ini juga bisa, aku ini juga lebih baik gitu loh ya. Ya repot nih teman-teman. Ciri-cirinya orang ini ya, orang ini nih ciri-cirinya. Ini orangnya emosian ya, orangnya juga nggak sabaran teman-teman ya. Terbawa emosi lah ya, sering terbawa emosi. Lalu juga orangnya percaya diri ya, percaya diri banget, berani ya, disiplin. Hidupnya nggak gampang, penuh dengan perjuangan ya. Jadi kalau kayak gini nih ceritanya, dia kayak merasa di challenge gitu ya. Dia nggak suka sama sesuatu hal yang bersifat rahasia atau hal-hal yang dirahasiakan dari dia, orang tertutup, orang pakai trik-trik gitu tuh dia nggak suka ya. Usianya bisa jadi sama ya, bisa jadi lebih muda ya, pendiam, orangnya introvert ya. Ini dia cemburu dalam diam, asik ya. Suka banget dengan hal-hal mistik, ya hati-hati banget ya. Ya seperti ini. Jadi secara finansial dia kalau misalkan dilihat ya, bisa jadi pas ada waktunya atau masanya dia punya banget ya, lagi kaya banget ya, lagi nggak punya banget gitu. Ya, ini gampang banget stres ya, gampang banget tertekan, gampang banget terbawa pikiran ya, orang yang seperti ini. Lalu kita lihat ya, gimana cara kita menyikapinya. Ya disikapi saja dengan baik ya teman-teman ya. Ada spiritual di sini ya. Disikapi dengan cara apa sih ya? Disikapi dengan ya yang baik-baik aja lah gitu ya. Gak usah sibuk untuk ngelihat ininya dia, tapi lebih sibuk untuk membenahi hal yang dalam diri ya, seperti ini. Lalu juga lebih lebih fleksibel kayak gitu. Yang ngelihatnya adalah sesuatu dari sisi yang positif aja, bahwa oke gitu. Itu mungkin kayak challenge gitu kan ya. Oke, ini mungkin bagus kan kalau misalkan kita atau kita termotivasi sama dia termotivasi sama kita gitu kan. Kita pasti juga lebih ke kepingin yang namanya memperbaiki diri ke arah yang jauh lebih baik ya, seperti itu. Oke, ya ini cerita pertama nih, lebih ke kayak pembuktian diri ya. Jadi ya kalau pembuktian diri ini meleset sedikit gitu ya, jadinya iri gitu ya. Tapi kalau kita bisa menyikapinya dengan bagus, ini kayak challenge gitu ya. Alright ya, di cerita yang kedua ada sukses teman-teman. Tentang apa sih ya? Ini sekali lagi adalah tentang pekerjaan ya, tentang pekerjaan. Bisa jadi mungkin kamunya punya karir yang bagus gitu kan, cepet banget yang namanya orang tuh suka banget sama kamu, sama kerjaan kamu. Ini bisa jadi seperti itu sih teman-teman cemburunya ya, lebih ke masalah karir ya, seperti ini. Lalu orangnya, ciri-cirinya, tipikalnya seperti apa? Ini orangnya nggak mau dengerin orang lain gitu ya, jadi kayak punya aturan sendiri buat dirinya dia, seenaknya sendiri lah ya. Cuman seenaknya sendirinya dia punya aturan buat dirinya sendiri. Mungkin aturan-aturannya dia agak nggak masuk akal ya buat orang lain, tapi dia merasa bahwa dia ini bisa mengatur dirinya sendiri.
cukup tanggung jawab sebenarnya, cuman ya memang kayak nyentrik gitu ya. Jadi orangnya tuh tanggung jawab, selesai gitu kan, selesai problemnya, terus pekerjaannya, cuman caranya tuh ajaib gitu ya, beda lah dari yang lain. Punya pandangan dan visi yang baik dalam hidup ya, orang yang gampang bergaul, tahu cara bergaul yang baik ya. Usianya bisa jadi lebih muda sih atau lebih tua ya. Finansialnya seharusnya oke, cuman kadang-kadang dia nekat gitu kan, jadi ya kadang-kadang oke, kadang-kadang nggak oke. Kalau pas lagi punya banget, kalau nggak banget ya. Kalau pas habis banget gitu ya, seperti ini yang jelas dia punya visi yang baik ya, seperti itu ya. Cemburunya dia dalam masalah-masalah pekerjaan lah ya. Apa yang sebaiknya dilakukan ya, gimana caranya kamu menyikapi? Gak apa-apa, saatnya untuk kamu juga memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, belajar lagi, nambah skillnya kamu, upgrade ilmunya kamu. Justru bagus teman-teman ya kalau ada orang yang seperti ini ya. Jangan, kita nggak perlu iri gitu, kita nggak perlu kayak gimana, kita terpacu aja supaya bisa upgrade skill. Sama seperti ketika kita membagi ilmunya kita sama orang lain, jangan takut ilmu kita habis terus pelit gitu kan ya, tapi udah gitu kan, bagi aja, kita nggak akan habis ilmu tuh selalu berkembang. Nah tinggal kita mau belajar lagi apa enggak gitu ya, kita mau update apa enggak. Nah ini ya. Alright, di cerita yang kedua ya, sekarang kita akan menuju cerita yang ketiga buat kamu ya. Kita lihat tentang apa. Ini sebenarnya tentang ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri sih ya. Jadi ya mungkin dia ngelihatnya kamu tuh sosok yang lain gitu ya. Jadi tentang ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Julid ya, bisa jadi julid nih. Ya, bisa jadi julid nih ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kayak berasa aku yang berusaha, aku yang ini, kenapa kamu yang dapat hal baiknya gitu loh ya. Jadi julid ya, kejulitan nih, ilusi-ilusi yang ada di pikiran ini juga bisa ya. Lalu ciri-ciri orangnya seperti apa? Orangnya banyak rahasia ya, ini bisa jadi di depan A, di belakang B gitu ya. Jadi bisa jadi seperti ini orangnya teman-teman, banyak rahasia yang ditutupin ya, banyak rahasia yang ditutupin. Terus habis gitu juga bisa jadi ya, bisa jadi ini orang yang gak gampang terbuka ya, tertutup orangnya. Lalu juga misterius ya, lebih tepatnya. Nah betul, misterius ya. Lalu juga pengalaman hidupnya juga luar biasa banyak ya. Ya, tapi nggak dibagi, nggak di-share ya. Transformasi yang besar juga dalam hidupnya dia sering alami. Hidupnya nggak gampang, naik turun banget teman-teman ya, naik turun banget, terus ya menegangkan lah ya. Ya. Lalu juga pinter banget dalam hal keuangan ya, apalagi kalau misalkan mengelola keuangan orang lain ya. Ini pinter banget ya. Seperti itu, sering terjebak di hubungan-hubungan yang rahasia ya teman-teman, sering kali terjebak di sana ya. Ini dia nih, hidup dengan ilusi sendiri, wah nggak bagus juga. Apa yang sebaiknya kamu lakukan, apa yang sebaiknya harus dilakukan? Belajar ya, belajar apa? Belajar ya sudah ya, dilihat dari sisi positifnya. Belajar juga untuk melihat segala sesuatunya bukan dari sudut pandang kamu aja gitu kan ya, nggak gampang baper, gak gampang yang namanya terbawa suasana. Dan ingat untuk jaga mood kamu, jaga pergaulan juga tetap positif ya. Kalau misalkan itu adalah pergaulan yang menurut kamu kejulitan itu ya, dan geng-geng yang karara, berhubungan berbahaya, ini adalah hal yang gak positif buat kamu ya, setidaknya jagalah ya, jaga supaya gak ikut ke sana. Berteman gak apa-apa, tapi yang penting kamu memastikan bahwa kamu tidak berada di sana gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Lalu juga pertimbangkanlah dengan matang gitu ya, kalau misalkan mau melakukan sesuatu hal gitu ya. Oke, teman-teman. Seperti ini juga tentang diri kamu ya, tentang belajar sayang sama dan belajar untuk sayang sama diri juga gitu. Jangan sampai karena kejulitan orang gitu kamu jadi kepikiran dan malah akhirnya jadi nggak fokus sama apa yang kamu kerjakan. Oke ya teman-teman, ini di cerita yang nomor 3 ya. Oke, dan untuk orang-orang yang cemburu sama kamu atau kamu cemburu sama mereka ya, pastikan ketika cemburu ya, kita masih tetap bisa yang namanya mengendalikan emosi dan perasaannya kita. Karena ya terus terang, yang namanya emosi sesaat, yang namanya perasaan sesaat, ini bisa jadi menghancurkan kalau kita nggak maintenance atau olah dengan baik tentunya teman-teman ya. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. See you in the next video. Bye bye.
ya.